Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan ditayangkan setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin, amin ya robbal alamin. Apabila sahabat-sahabat Gelora punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, bisa meninggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Saya Hisan bersama Ustazah Lulu dan Fadil hari ini akan membahas topik seputar cemburu dalam Islam. Ustazah apa kabar? Alhamdulillah baik. Fadil apa kabar? Baik, insya Allah. Nah ini tema apa ya, mungkin sehari-hari ya Ustazah, Iya. tentang cemburu dalam Islam. Nah, Iya. Iya saja, saya ini kan sebagai laki tuh kalau punya pasangan karena terlalu laki jadi saya nggak ada rasa cemburu saja sebenarnya. Terlalu laki. kebalikan dari yang biasanya cemburu ya. Ini Iya. malah nggak ada cemburu ini. Nggak ada Kan memang cemburunya yang tuh. terkenal cemburu itu perempuan. Kadang malah cemburunya cemburu buta. Cemburu bisu gitu, sama cemburu tuli. Iya. Jadi cemburu buta pun nggak boleh. Cemburu buta itu cemburu yang tidak beralasan, tidak berlandaskan ya. Misalkan suaminya kerja, terus ada teman kerjanya nyapa atau ngobrol atau foto, dia cemburu. Padahal foto karena foto mau Sama-sama mau makan bareng gitu, bareng sama teman-teman yang lain juga, bukan perempuan itu doang gitu. Kadang perempuan tuh cemburu ngelihat suaminya begitu. Nah, sekarang laki-laki ya, apakah laki-laki kayak kata Padil, saja saya laki banget nggak cemburu, nggak boleh juga. Ya, laki-laki harus punya cemburu juga, sebab kalau laki-laki tidak punya cemburu maka disebutnya dayus. Ya. Dayus Tambunan. Dayus. Bukan. Oh bukan. Apa tuh? Dayus. Jadi Dayus. ada istilahnya laki-laki yang istrinya mungkin dibonceng laki-laki lain. Lain kalau gojek gokar ya, itu kan profesi. Tapi kalau ini misalkan dibonceng orang lain atau istrinya cantik, dinikmati kecantikannya, dipamer-pamerin, nggak cemburu gitu. Atau Tapi kan misalkan berarti bagus saja. Wah istri gue cantik nih, Banyak berarti yang nih. suka gitu. Banyak yang suka gitu. iya, tapi salah penempatannya. Artinya harus cemburu karena bahkan dalam hadis disebutkan 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah nanti di hari akhirat, ya, yang nggak akan dirahmati Allah, disayang Allah. Itu yang pertama orang yang durhaka terhadap ibu bapak. Ya, yang kedua orang yang tidak ada rasa cemburu, tuh salah satunya gitu. Ya, jadi orang yang tidak punya rasa cemburu itu nggak akan disayang Allah, nggak akan dilihat Allah ya. Karena apa? Laki-laki itu harusnya dia penjaga ibunya. Jadi dia harus cemburu kalau ibunya misalkan digodain orang atau ibunya cantik terus dipuji-puji orang cantik ya. Istilahnya bahaya, nggak boleh gitu. Kemudian kalau dia punya saudari perempuan ya dijaga saudari perempuannya. Terus kalau dia punya anak perempuan ya jangan sampai anak perempuannya jalan dibawa laki-laki yang satu sama nanti gantian laki-laki yang temennya ini nanti gantian. Nah itu si bapak ini harus cemburu, dayus namanya kalau dia nggak ada rasa cemburu. Dan itu bahkan ada hadisnya lagi tidak akan mencium baunya surga. Naudzubillah ya, artinya gitu. Jadi ibaratnya ini harus hati-hati. Makanya jangan salah perkiraan Padil. Salah persepsi bahwa saya laki-laki Ustazah nggak ada cemburu. Jangan, malah justru cemburu. Harus ditumbuhkan Laki-laki harus ditumbuhkan rasa cemburu. Artinya rasa peduli, rasa melindungi, rasa nggak boleh yang dimiliki oleh laki-laki ini dimiliki oleh orang lain atau dinikmati. Gitu. Berarti cemburu buta nggak boleh, nggak cemburu juga nggak boleh Ustazah ya? Iya betul. Jadi pertengahan ya, adil atau tawazun Di tengah-tengah.
Oke. Cara menunjukkannya tuh gimana Ustazah? Misalnya Fadil nih merasa cemburu ke pasangannya, apa maksudnya tidak dayus ya? Artinya Nggak ada cemburu. nggak cemburu, Nggak gitu. cemburu. Nah itu apa kita harus jadinya melarang atau jadi beritahu atau gimana Ustazah? Itu gimana Ustazah? Ya kalau kembali lagi cemburu nggak cemburunya itu karena Allah atau karena syariat, karena Allah memerintahkan. Jadi Fadil boleh cemburu ketika misalkan istrinya melakukan hal-hal yang tidak baik gitu, didampingi Fadil ya. Artinya gini, dia sebagai istri Fadil tapi akrab sama laki-laki lain, ya nggak boleh. Dibatasi ya. Dibatasi tapi bukan berarti nggak boleh. Iya. Maksudnya nggak boleh Diingatkan. bukan nggak boleh bergaul, enggak, boleh bergaul tapi harus ada batasnya. Fadil yang membatasi, kira-kira kesepakatannya bagaimana ya secara syariat dibatasinya. Jadi kan syariat nggak boleh, ibaratnya kita yang perempuan istilahnya terlalu akrab dengan laki-laki yang bukan muhrim, apalagi udah punya suami kan harus jaga maruah itu harus jaga harga diri suami gitu. Oh, ya apa namanya? Terus kalau misalkan kalau ngomong langsung cemburu itu nggak apa-apa ke pasangan. Iya, misalnya itu tadi kan dia bilang Aku tuh kalau kamu kayak gitu cemburu gitu. Iya boleh. Langsung ngomong aja saja. Terus gini juga, jadi Fadil berlandaskan hadis Rasul. Ini aku Apa tuh? karena tahu hadis Rasul bahwa yang tidak cemburu itu, laki-laki yang tidak cemburu adalah dayus. Nggak boleh, dilarang Allah. Bahkan ketika Rasulullah melihat Aisyah nih, makan apel, terus setengah nih udah makan setengah dikasih ke budaknya, itu Rasulullah cemburu. budak laki-laki. Terus kata Rasulullah, bahkan aku lebih cemburu dari hal itu gitu. Maksudnya ada sahabat, Ustazah lupa, ada sahabat ngasih sahabat perempuan nih, yang perempuan nih, sahabat Rasulullah ngasih apel kepada budaknya. Terus katanya suami sahabat ini cemburu. Terus kata Rasulullah, aku lebih cemburu dari itu. Jadi Rasulullah lebih cemburu ketika Aisyah ngadu, nih ada yang cemburu ngasih budaknya apel setengah. Terus dia cemburu, aku lebih cemburu dari itu. Dari mencemburui istrinya. Berarti point of view dari laki itu, kecemburuan itu dalam bentuk rasa takut akan kehilangan, terus untuk menjaga perempuan, terus juga melindungi mereka kayak gitu ya Ustazah. Iya. Pertamanya ya karena Allah dulu, karena ada perintahnya suruh cemburu gitu. Ya karena ada perintahnya nggak boleh nggak cemburu gitu. Karena ada perintahnya dulu, karena Allah. Nanti setelah itu sebenarnya naluri, fitrah harus ditumbuhkan. Jadi fitrah baik, ya artinya naluri yang baik, jadi harus ditumbuhkan. Binatang aja kalau yang jantan kan, kalau yang betinanya diituin marah dia. Iya. Gitu. Masa kita perempuan, laki-laki atau manusia yang punya akal pikiran, pasangan kita digodain atau pasangan kita dinikmatin oleh orang lain kecantikannya atau apa ya, makanya harus dijaga cantiknya untuk suaminya aja. Gitu. Dan cara menyampaikannya bisa langsung ke pasangannya. Ke pasangannya bahwa dia itu cemburu itu karena Allah. Nah kalau perempuan kadang banyaknya ya itu tadi cemburu buta, Kebalikannya. kebalikannya. Iya, kebalikannya. Sebenarnya nggak boleh. Kamu nggak boleh goncengin cewek, tapi aku boleh dibonceng cowok gitu. Nah, itu gimana saja? Nggak boleh di sosmed misalnya. Iya. Ngobrol-ngobrol atau apa. Iya, ngobrol misalkan WhatsAppan berdua. Itu suaminya harus tahu karena dia penanggung jawab dunia akhirat gitu. Wallahu a'lam.